pemandangan, bukan pemandangan juga sih, tapi visualisasi dari sampah-sampah yang emang itu tuh shootnya menurut aku organik juga gitu, nggak kita apa-apain, emang udah ada di situ ya udah di shoot aja. Terus juga ada orang-orang yang lalu lalang lari-lari, kayak keadaan masyarakat sekitar, kayak Jakarta dari sisi lain tuh seperti apa sih, karena kan mungkin yang kita lihat sekarang ya udah gedung-gedung aja, sentralnya segala macam, tapi ternyata banyak banget loh warga yang juga ada yang begini dan begitu dengan kondisi yang berbeda-beda. Dan menurut aku itu tuh sangat cantik gitu untuk kita semua bisa lihat secara keseluruhan. Dan ya menurut aku untuk menyampaikan bahwa sekarang kita udah kayak gini, dan apakah kita nggak merindukan Jakarta atau bumi yang asri gitu. Jadi mungkin pesannya sih di situ sih. Yes. Untuk gitu. Karena aku juga tadi ini sedikit fakta menarik juga. Tadi aku sempat ngobrol sama teman-teman aku juga, terus aku tunjukin video klipnya karena itu menarik. Video klip kamu tuh bagus banget buat aku, Rai. Jadi aku ajak teman-teman aku untuk nonton, dan ternyata memang interpretasi setiap orang tuh beda-beda. Aku nangkep yang tentang mungkin Jakarta dulu bersih, terus sekarang ada polusi di mana-mana dan lain sebagainya. Ada juga yang nangkep kayak oh ya, kita tuh kangen masa kecil karena di situ banyak banget scene-scene anak kecil dan lain sebagainya. Terus ada juga yang kangen keluarga gitu, karena dia tuh, temanku ada yang nangkepnya kayak dia adalah perantau di ibu kota, terus ngelihat scene banyak keluarga, ibu dan anak kecil, yang bikin dia yang kayak gue kangen deh masa kecil gue dulu sama keluarga gue gitu. Dan memang kayaknya video klip itu tuh sangat general banget ya cara menginterpretasikannya, dan itu tuh keren banget visualnya. Aku setuju. Dari tadi juga di sini banyak banget yang komen kayak visualnya 100, ada juga yang bilang kayak Kak MV-nya keren banget katanya gitu. Makasih. Tapi kalau menurut aku pengen tahu juga nih, kamu ikut kayak mengambil keputusan gitu nggak sih, kayak Kak kayaknya scene-nya scene ini deh, scene-nya sampah, atau misalkan kayak gedung-gedung, atau misalkan kayak kita di pasar atau gimana, itu tuh scene dari ide dari kamu bareng-bareng atau pure dari direkturnya atau gimana? Jadi kalau untuk video klip aku yang sebelumnya kan memang kayak purely semuanya dari aku gitu, dan aku kayak untuk sekarang nih penasaran kira-kira kalau misalnya dieksekusi orang gimana. Dan aku emang dari awal udah ngeliat si Yata Visual ini tuh bagus banget dari portofolionya dan hasil videonya, dan aku ngerasa oke, coba kali ya sekali kita serahkan kepada orang dan kita menjadi ya udah talent aja dan sebagai lagu-lagunya gitu. Dan mungkin di sini mereka juga dari awal yang aku bilang tadi, ketika mereka udah merepresentasikan gimana, kalau ini langsung mereka bikin tuh ada storyboardnya dikasih ke aku, langsung dipresentasiin segala macam. Aku bilang oke, dan udah sih kayaknya paling ya cuma small detail aja yang kayak aku kayaknya gini ya kayak gitu, tapi kalau untuk secara keseluruhan memang mereka sih gitu. Seru banget. Tadi kita udah ngebahas lagunya udah, sekarang ngebahas musik videonya juga udah. Mungkin kita pengen ngebahas sedikit nih, ini ada pertanyaan yang mungkin kalau Raisa kayak shock, agak berat gitu. Tapi aku pengen tahu banget nih pendapat seorang Raisa. Menurut Rai, seorang musisi itu harus sampai sejauh mana nih mempertanggungjawabkan karyanya? Misalkan dia tuh ngeluarin karya tentang kemanusiaan, tapi ternyata sikapnya tidak menunjukkan apa pesan yang ada dalam lagunya gitu. Atau mungkin kamu lebih orang yang kayak ya itu kan hanya karya gitu, karena ada orang yang mungkin ngerasa kayak ya itu lagu tentang cinta hewan misalkan, tapi ya dia sebenarnya takut kucing and it's fine gitu. Tapi kalau menurut seorang Raisa gimana? Ini agak tricky ya, betul. Tapi kalau aku sih apa ya, sesimpel dia senang dan orang-orang lain senang, kayak pendengarnya juga senang, kayak nggak ada yang dirugikan sih. Dan mungkin aku akan lebih pro ke orang kedua itu, yang kayak dimana musisi maksudnya karya dengan pribadi dan kehidupan personal orang itu adalah dua hal yang berbeda. Dan itu bukan berarti siapapun harus kayak jaga image atau punya image yang gimana yang berbeda dari kehidupannya yang asli, juga enggak. Cuma ya selama dia memang menyukai itu dengan caranya dia melakukan itu juga untuk kesenangannya dia dan juga tujuannya baik gitu, untuk menghibur orang, I think it's fine. Betul. Yang penting selama dari karya ini diterima, didengar, juga bikin orang-orang happy, dan juga mungkin dari si yang membuat lagu ataupun penyanyinya ini juga bisa memberi, setidaknya tidak tetap jadi diri sendiri, melakukan hal yang positif, nggak ada yang dirugikan, semua baik-baik aja gitu ya Raya.
Nah, Tuh. kira-kira nih, bocoran buat tadi Raisaku, yang dari tadi juga udah nonton, seru banget. Next, bakal ada apa lagi nih dari seorang Raisa Anggiani ke depannya? Apa kamu akan melepas sebuah album? Atau mungkin tiba-tiba nanti showcase sekalian launching album? Coba, Wah, mungkin ada apa nih plannya seorang Raisa Anggiani ke depannya? wow, jujur aku belum mengeplan suatu hal yang bernama album, tapi selalu banget ada keinginan dan sebenarnya udah apa ya, mungkin prepare lagu-lagu, tapi aku nggak pengen ngasih kalian janji atau ekspektasi dulu, jadi doain aja untuk itu. Tapi untuk kedepannya mungkin akan ada single kolaborasi antara aku dan yang nanti akan aku umumin juga di Instagram. Lalu apa ya, mungkin bisa jadi EP nih Ya. gitu. Maybe EP juga mungkin sesuatu yang menarik karena sekarang kan rather than preparation album tuh kan kayaknya sesuatu yang cukup kompleks ya Raya. Jadi kayak let's make it an EP dulu lah gitu sebelum nanti mungkin akan ada surprise-surprise lainnya dari Raisa Anggiani juga. Nah, tapi mungkin kalau misalkan kamu sendiri punya wishlist nggak sih kayak pengen kolaborasi sama siapa? Kayak wishlist seorang Raisa Anggiani. Kalau misalkan yang di Indo kan nanti bakal ada nih, udah bakal kejadian. Mungkin let's dream big ya, karena manifesting itu penting. Jadi kayak mungkin coba aku pengen tahu nih seorang Raisa Anggiani itu kalau sama penyanyi luar itu kebayangnya pengen kolaborasi sama siapa sih?